Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi memeriksa 15 kru kapal KM Barcelona 5 untuk menyelidiki penyebab insiden kebakaran kapal tersebut. Hasilnya, nakoda berinisial IB ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Direktorat Polair Polda Sulawesi Utara dibantu Satuan Kerja Kriminal Umum menetapkan nahkoda kapal KM Barcelona 5 sebagai tersangka dalam tragedi kapal terbakar di perairan Talise, Kabupaten Minahasa Utara. Penetapan tersangka ini setelah dilakukan penyelidikan dan gelar perkara serta pemeriksaan 15 kru kapal selama 24 jam. IB terancam Undang-Undang Pelayaran Pasal 302 Ayat 3, Pasal 303 Ayat 3 dengan hukuman 4 tahun penjara. Kemarin tim bersama dengan para penyidik menyimpulkan bahwa perlu kita lakukan peningkatan statusnya untuk melakukan penetapan tersangka terhadap satu orang dengan inisial adalah IB. Pasal yang kita sangkakan tentu adalah Undang-Undang Pelayaran, yaitu pasal 302 ayat 3, 303 ayat 3, kemudian juga pasal 312 serta pasal 323, kemudian juga dikenakan juga di pasal 359 subsidi dengan 188 KUHP. Hingga kini kepolisian masih terus melakukan pendalaman terkait penyebab pasti kebakaran kapal tersebut. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, data manifest yang diterima tim SAR tidak sesuai dengan jumlah penumpang yang dievakuasi. Perusahaan mengirimkan jumlah manifest sebanyak 280, tetapi tim SAR mendata sebanyak 568 orang diselamatkan dari laut. Kapal Barcelona terbakar, Barcelona 5. Penyebab terbakarnya kapal motor Barcelona 5 di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara Minggu kemarin masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan data manifest, terdapat 280 orang di kapal. Namun, kenyataannya total korban yang dievakuasi mencapai 568 orang. Sampai saat ini, totalnya berjumlah 571 jiwa. Dengan yang selamat 568. Untuk korban meninggal 3 jiwa. Hingga saat ini penyelidikan terkait kebakaran dan potensi kelalaian masih terus terjadi. Nahas dari musibah terbakarnya kapal Barcelona 5, 3 orang meninggal dunia. Ketika jenazah sudah diidentifikasi, salah satu korban adalah ibu hamil. Identitas korban tewas diantaranya Juliana Gumolong berusia 47 tahun, Asna Lapai berusia 50 tahun, dan Zakarias Tindi Gulangi berusia 67 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews sore pemirsa, aturan Provinsi Jawa Barat tentang larangan study tour bagi pelajar menuai kecaman sopir bis pariwisata. Mereka berunjuk rasa menuntut Deddy Mulyadi mencabut kebijakan tersebut. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tentang larangan studi tur siswa sekolah mendapat penolakan besar. Ratusan sopir bus pariwisata dari berbagai daerah di Jawa Barat berunjuk rasa menuntut pencabutan surat edaran terkait larangan studi tur Provinsi Jawa Barat. Aksi damai ke Gedung Sate. Kami dari berbagai daerah dari Jawa Barat, ya, ada dari Garut, Tasik, Pangandaran, Cirebon, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Bekasi, Depok, Indramayu, Majalengka, Kuningan, pokoknya seluruh Jabar. Ya, kami pelaku pariwisata, ya, pekerja pariwisata Jawa Barat yang terdiri dari PO Bus dan krunya, supir, kenek, ya, juga ada travel agent, juga ada tour guide, juga ada UMKM. Ya, kami di sini menggelar aksi damai, bukan demo ya, kita menggelar aksi damai hanya ingin menuntut keadilan.
Sementara itu, Deddy Mulyadi tetap melarang studi tur bagi pelajar. Bahkan, ia menyebut aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sopir bus pariwisata membuktikan bahwa kegiatan studi tur sekolah hanyalah rekreasi semata. Yang dilarang itu adalah kegiatan studi tur, yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan studi tur itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan. Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan. Sopir bus yang kecewa dengan larangan itu melampiaskan emosi dengan menerobos masuk ke dalam gedung sate. Massa mengancam jika tuntutan mereka tidak digubris, para sopir bus akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah yang lebih banyak. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Kota Bandung memperbolehkan sekolah untuk menggelar study tour meski tidak sejalan dengan himbauan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pemkot Bandung menyebut study tour ini sebagai upaya untuk menggeliatkan kembali laju perekonomian terutama di sektor pariwisata. Mulai tahun ini seluruh sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Bandung diperbolehkan untuk melaksanakan study tour. Hal itu diungkap Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Balai Kota Bandung. Kendati demikian, Farhan menegaskan study tour boleh dilakukan asal tidak disangkut pautkan dengan prestasi akademik. Pihaknya tidak segan akan memberi sanksi jika kedapatan ada guru yang mengkaitkan study tour dengan nilai akademik. Keputusan orang nomor 1 di Kota Bandung ini bukan tanpa alasan. Selama adanya larangan study tour, laju perekonomian di Kota Bandung, khususnya di sektor pariwisata menurun drastis karena tidak adanya kunjungan. Kebijakan kota mah tidak bisa melarang. Kebijakan kota mah simpel. Studi tour dilarang apabila dihubungkan dengan prestasi akademik. Berarti masih diizinkan untuk pergi keluar? Asal tidak dikaitkan dengan prestasi akademik. Jadi tidak boleh studi tour yang wajib karena mempengaruhi nilai. Kalau tidak ikut maka wajib bikin tugas karena mempengaruhi nilai. Kemenang. Studi tour mah studi tour mah. Tidak ada hubungan dengan nilai. Yang sanggup bayar, yang nggak sanggup nggak usah bayar. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan surat imbauan berupa larangan bagi sekolah se-Jawa Barat untuk tidak melaksanakan study tour karena dinilai bisa memberatkan orang tua secara finansial, kesenjangan sosial di sekolah, serta ajang rekreasi daripada pembelajaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan.